Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat sehat yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, saling menyapa meskipun hanya lewat daring. Salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada anak-anak yang mengikuti MPLS kali ini. Selamat kalian sudah menjadi peserta didik baru, diterima di kelas 10 di SMA Negeri 1 Karangreja. Artinya satu dari sekian daftar cita-cita kalian sudah tercentang, sudah terpenuhi. Doa yang kalian panjatkan, doa orang tua kalian untuk menjadi satu dari sekian siswa di SMA Negeri 1 Karangreja tercinta ini. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan SMA Negeri 1 Karangreja. Semoga nanti 3 tahun ke depan kalian semua bisa menimba ilmu yang berguna dan bermanfaat, baik itu dari segi pendidikan secara teoretik maupun praktek, baik pendidikan secara keilmuan maupun ilmu-ilmu secara teoretik dan yang lainnya. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan kami di SMA Negeri 1 Karangreja. Kemudian saya perkenalkan dulu, saya Teti Krisnawati, sama anak-anak biasa dipanggil Kris. Saya adalah pembimbing mengampu bimbingan konseling. Untuk kali ini saya akan membersamai kalian selama 1 tahun ke depan di kelas 10. Dan pada kali ini saya akan membawakan materi di MPLS kali ini, yaitu tentang pentingnya cita-cita. Ibu yakin kalian semua pasti punya cita-cita. Oh iya, sebelumnya maaf, ini karena memang di ruangan sendirian, jadi kita tetap sesuai protokol. Kemudian juga anak-anak di rumah mohon tolong untuk selalu menjaga protokol yang dianjurkan. Kita agar sama-sama saling menjaga agar semuanya bisa sehat. Kita berharap pandemi kali ini akan segera berakhir sehingga kita semua bisa kembali berkumpul bersama di SMA tercinta ini untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Oke, kita akan mulai. Ibu yakin dan percaya pasti kalian semua punya cita-cita. Dan dari sekian banyak cita-cita yang kalian miliki, pasti ada yang memiliki cita-cita lebih dari satu. Misal, saya kepingin jadi dokter, saya kepingin jadi guru, saya kepingin jadi polisi, saya kepingin jadi tentara, saya kepingin jadi astronot, dan lain sebagainya. Ada banyak profesi cita-cita yang bisa kalian persiapkan dari saat ini sebaik mungkin. Kemudian menyangkut dengan cita-cita, ini akan berhubungan dengan kalian, anak-anakku kelas 10 khususnya, karena kalian akan memilih jurusan di mana kalian akan melampaui studi, menjalani 3 tahun masa studi kalian. Mohon tolong, karena ini masih di awal, kalian persiapkan dan kalian sesuaikan sebaik mungkin dengan cita-cita kalian. Contoh, jika kalian di kemudian hari 3 tahun mendatang setelah lulus SMA Negeri 1 Karangreja kalian punya cita-cita ingin menjadi seorang dokter, maka sebaiknya dan wajib harus ketika kelas 10 sekarang ini kalian harus memilih jurusan MIPA atau jurusan eksak. Jadi jangan sampai nanti sudah di kelas 11 atau di kelas 12 kalian baru merasa kalian ada di jurusan yang salah, karena akan susah memutar balik arah. Jadi semuanya harus dipersiapkan dari awal. Lakukanlah awalan yang baik, lakukan start yang baik sebaik mungkin agar kedepannya kalian bisa meraih semua impian kalian itu dengan mulus, dengan lebih baik, tidak terlalu banyak kendala. Yang namanya kendala itu pasti dalam perjalanan kita meraih cita-cita itu pasti akan ada kalian temui, pasti akan ada batu kecil, kerikil, pasir maupun batu yang lumayan besar. Nah itu maka dari itu semua kalian harus mempersiapkan sebaik mungkin dari sekarang. Salah satunya dengan memilih jurusan di kelas 10, itu sangat penting. Itu perlu digarisbawahi, garis merah ya. Nanti kalian pikirkan kembali, sudah tepatkah
Nah, jangan memilih sebuah jurusan tuh karena oh iya teman-teman saya SMP di jurusan IPS semua, kemudian berbondong-bondong ke IPS. Tidak. Atau teman-teman saya ketika mendaftar semuanya di MIPA, jadi saya ikutan MIPA. Atau tetangga saya, ingat anak-anakku tersayang, kalian akan menjalani sebagai sebuah pribadi di sini akan memang bersama-sama mengenyam pendidikan. Tapi untuk cita-cita, kalian harus ingat kalian semua punya cita-cita yang masing-masing dari setiap anak pasti berbeda. Pasti antara satu dengan yang lainnya berbeda. Tidak mungkin dari kalian sekian ratus anak kelas 10 di MPLS kali ini semuanya punya cita-cita menjadi dokter. Nanti kalau jadi dokter semua pasiennya siapa, ya kan? Nah kemudian kalau semuanya ingin jadi guru, ya kan? Boleh, bisa. Tapi nanti kalian juga spesifikkan mau jadi guru PAUD, guru TK, guru SD, guru SMP, SMA atau SMK. Seperti itu ya. Nah, oke, kita mulai. Sebenarnya cita-cita itu apa sih pengertiannya? Secara mudahnya, cita-cita itu adalah sebuah impian, harapan dari kita, dari diri seseorang. Jadi kita bisa menganggap juga cita-cita itu adalah sebuah impian, mimpi yang ingin kita kejar. Nah, salah satunya kalian juga sekarang bergabung dengan kami di SMA Negeri 1 Karangreja ini dalam rangka untuk mewujudkan mimpi dari kalian. Ada banyak mimpi kalian yang pasti akan berusaha kalian kejar, kalian wujudkan. Nah, apa sih hubungannya antara cita-cita dan mimpi? Mimpi itu adalah hal penting dalam hidup kita, ya kan? Impian itu sebuah kunci yang akan menentukan mau jadi apa kita nantinya di masa depan kita, ya. Jadi ini impian yang realistis, bukan dalam artian kita tidur terus bermimpi, itu cuma bukan tidur, tapi ini adalah impian dalam artian adalah jenjang ke depan nanti. Kalau kita akan menjadi apa? Kalau kita akan menjadi apa seperti itu. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita itu adalah keinginan yang selalu ada dalam pikiran kita. Jadi ada dalam benak dan pikiran kita. Jadi misal kita punya cita-cita, kita ingin jadi seorang guru, kita ingin menjadi seorang dokter, kita ingin menjadi seorang perawat, kita ingin menjadi seorang akuntan, kita ingin menjadi seorang pilot, atau ada banyak hal lagi yang kita inginkan dalam cita-cita kita. Nah, itu adalah sebuah hal yang ada selalu dalam benak, hati, dan pikiran kita, yang kita bakalan kepikiran terus dengan hal itu. Nah, itu juga akan membuat kita lebih bersemangat dalam belajar. Nah, hal penting yang harus kita garis bawahi adalah cita-cita itu akan menentukan kemana arah dan tindakan serta tujuan kita. Karena tanpa kita memiliki sebuah cita-cita atau impian, kita hanya akan terus berputar-putar pada suatu titik, pada suatu tempat, tapi kita tidak akan pernah tahu kemana arah dan tujuan kita. Kita tidak punya goal, tidak punya tujuan. Nah, sekalipun kita mempunyai ide atau kesempatan yang besar, tapi kalau kita tidak mempunyai cita-cita, tidak mempunyai impian, maka kesempatan yang besar itu yang ada di depan mata kita pasti bisa hilang begitu saja, dan kita pasti akan merugi dengan hal yang seperti itu ya. Jadi cepat atau lambat, yang namanya masa depan berjalan dengan seiringnya waktu, berjalan dengan bertambahnya hari, bulan, tahun. Kalian akan bertambah umur. Dengan bertambah umur, kalian akan semakin dewasa. Nah, ini akan otomatis ketika sampai di garis finish, masa depan akan datang menghampiri kita. Tapi kita tidak boleh membiarkan masa depan itu terjadi dengan begitu saja, dengan pasrah. Tapi kita harus merencanakan sebaik mungkin kemana arah tujuan kita di kemudian hari, di kedepan hari. Maka dari itu, kalian harus wajib punya cita-cita. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih bisa bernafas, itu wajib kalian harus mengejar dan mewujudkan semua impian dan cita-cita. Karena cita-cita itu akan sangat penting bagi sebuah kesuksesan kita di masa mendatang. Kenapa? Karena cita-cita itu akan di dalamnya mencakup sebuah tujuan, sasaran atau impian yang hendak kita wujudkan di kemudian hari, di masa depan. Cita-cita itu akan membuat kita fokus, akan membuat kita penuh motivasi untuk mengerahkan segenap potensi kemampuan dalam diri kita secara maksimal. Kita akan semaksimal mungkin berusaha, berjuang sekuat tenaga, berdoa, berusaha, seperti itu. Kemudian di dunia ini percayalah tidak ada kesempatan yang
kita raih secara kebetulan saja. Semua itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa dan kita harus mengusahakan semua itu terjadi. Jadi tidak kita hanya punya cita-cita, kemudian kita punya impian, lalu berharap mimpi itu datang dan jatuh begitu saja dari langit menghampiri kita. Karena setiap kesuksesan yang kita raih, sekecil apapun itu selalu didahului dengan adanya sebuah impian dan sebuah cita-cita. Oke? Jadi semangatlah kalian, generasi muda, harapan bangsa, karena tampuk kepemimpinan di 4-5 tahun ke depan akan ada di pundak kalian saat ini. Jadi persiapkan sebaik mungkin kalian yang akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi pengambil keputusan, yang akan ada di garda terdepan, di garis terdepan perjuangan yang akan melanjutkan perjuangan bangsa ini. Oke? Cita-cita, seperti tadi saya sudah bilang, itu memerlukan sebuah perjuangan. Dan sebuah perjuangan itu pasti memerlukan sebuah pengorbanan. Betul kan? Kemudian pengorbanan itu pasti akan memerlukan ketabahan dan kekuatan jiwa. Dalam hal ini, dalam kalian mewujudkan mimpi 3 tahun ke depan, kalian pasti punya cita-cita ingin kuliah di kampus ini, kuliah di fakultas ini, kuliah di universitas ini, di kota ini. Itu butuh perjuangan, butuh kekuatan jiwa, butuh ketegaran, butuh usaha yang luar biasa, butuh juga doa, butuh kekuatan dari orang tua, dari lingkungan sekitar untuk mendukung kalian. Kemudian cita-cita itu sama dengan mimpi. Maka ada pepatah mengatakan kalian harus punya mimpi yang sebaik mungkin, sebagus mungkin. Kalian harus punya cita-cita yang setinggi mungkin dan berusaha untuk mewujudkannya. Di sini ada banyak cara dalam mewujudkan cita-cita yang kita miliki, kita punya. Kita akan bahas satu persatu. Salah satunya yang pertama adalah usaha. Nah, usaha ini adalah hal yang kalian lakukan, hal yang kalian coba untuk dimaksimalkan. Salah satunya dengan usaha untuk mencari sekolahan yang terbaik. Insya Allah kalian semua ada di tempat yang tepat. Kalian ibarat sebuah bibit-bibit unggul, bunga-bunga yang bermekaran. Nah, SMA Negeri 1 Karangreja semoga menjadi media yang pas, yang tepat untuk kalian semua berkembang, bertumbuh dan berbunga hingga kelak berbuah, memetik hasilnya di kemudian hari. Usaha yang bagaimana yang harus kita lakukan untuk meraih cita-cita dan harapan serta impian kita? Yang pertama pastinya, karena kalian adalah seorang pelajar, tugas utama kalian adalah belajar. Tidak bisa ditawar lagi. Tugas utama seorang pelajar adalah belajar. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, di tengah keterbatasan kita, mari sama-sama kita saling bergandengan tangan, merapatkan barisan. Mari semaksimal mungkin kita usahakan di tengah keterbatasan. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan sekolah normal lagi seperti dahulu, bertatap muka, bertemu dengan teman-teman, bapak ibu guru, dan semua kru yang ada di sekolah, bisa saling menyapa, bisa saling bertukar ide, pikiran secara real, secara nyata. Meskipun sekarang ada banyak media yang bisa menjembatani kita, tapi memang akan lebih terasa ketika kita bertemu langsung, bertatap muka langsung. Kemudian selain belajar, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan cita-cita dan mimpi yang kita punya? Yaitu dengan sekolah. Nah, kalian di sini di SMA Negeri 1 Karangreja, tugas utama kalian selain belajar yaitu bersekolah. Maka dari itu, Ibu minta dengan sangat tolong taati segala peraturan yang ada. Ikuti semua aturan dengan sebaik mungkin. Ketika di sekolah silakan diikuti aturan yang ada dan berlaku di sekolah. Ketika di rumah silakan ikuti aturan yang berlaku di rumah. Kemudian ketika nanti kalian kembali di masyarakat, silakan diikuti norma yang ada dan berlaku di masyarakat tentunya. Selain belajar, kemudian bersekolah, kemudian kita juga harus berdoa dan beribadah. Karena meskipun kita jungkir balik belajar dengan sekuat tenaga, dengan sekuat mungkin, menghabiskan banyak waktu dan tenaga, tapi tanpa berdoa semua itu akan nihil. Ya, jadi harus seimbang antara
belajar, bersekolah, dan berdoa dan beribadah itu harus seimbang, ya. Jadi tidak akan ada sebuah kesuksesan tanpa adanya sebuah keseimbangan antara usaha dan doa. Dan doa orang tua yang berikutnya adalah restu dari kedua orang tua. Nah, karena kalian mulai beranjak dewasa, beranjak remaja-remaja akhir, sebentar lagi setelah SMA kalian akan menjadi seorang mahasiswa. Nah, sekarang mulai mencari dan menemukan jati diri. Tetaplah nurut patuh pada nasihat orang tua, bapak ibu guru, dan orang-orang lain yang lebih berkompeten di bidangnya, yang lebih menguasai banyak hal, yang lebih punya banyak pengalaman. Jadi silakan menimba ilmu dari orang tua kita, meskipun mungkin di rumah orang tua kita pendidikannya tidak sebaik kita, tapi yakin dan percayalah orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk putra putrinya, untuk anak-anaknya. Sama juga halnya dengan bapak ibu guru di sekolah, ingin yang terbaik untuk kalian semua. Jadi maka dari itu ingat, sudah berusaha dengan sekuat tenaga belajar, bersekolah dengan sebaik-baiknya, jangan lupakan untuk selalu meminta restu dari bapak ibu di rumah dan bapak ibu guru di sekolah, ya. Dengan semua itu insya Allah kalian akan sukses di masa mendatang, akan menjadi seseorang yang hebat di masa mendatang. Jadi setinggi-tingginya kalian kelak, tapi tetaplah membumi seperti ilmu padi. Jadi semakin berisi, semakin banyak ilmunya, semakin merunduk. Jadi semakin sopan santun, semakin baik tata perilakunya, ya. Kemudian itu tadi kita sudah bahas beberapa hal, beberapa faktor yang bisa membantu kita sukses dalam meraih cita-cita. Kemudian ada juga beberapa hal, beberapa faktor yang dapat menghambat cita-cita kita, menghambat kita untuk meraih segala mimpi yang kita miliki. Apa saja di antaranya? Salah satunya, dan ini yang paling sering terjadi, yaitu malas untuk belajar. Sebenarnya di dunia ini semua anak itu terlahir dengan istimewa. Tidak ada di dunia ini anak yang terlahir dengan maaf nuwun sewunya itu bodoh, itu tidak ada. Semua anak itu terlahir dengan istimewa, terlahir dengan hebat, dengan segala bakat dan kemampuan yang dia miliki. Dan memang antara satu dan lain anak, kita juga harus menyadari kita dan teman-teman kita, meskipun kita teman sepermainan, teman satu sekolah, teman satu kelas, kita tidak memiliki kemampuan yang sama di satu bidang yang sama. Mungkin ada di antara kita yang pintar di bidang matematika, ada teman kita yang pintar di bidang seni, ada yang pintar di musik, ada yang pintar di seni teater, ada yang di puisi dan lain sebagainya. Silakan kalian nanti berusaha untuk menggali terus potensi yang kalian miliki, kenali dan pahami bakat yang kalian miliki, karena orang yang paling mengerti tentang diri kita adalah kita sendiri. Kalau orang tua, bapak ibu guru itu sifatnya hanya menjembatani dan mengarahkan. Sekolah hanya sifatnya sebagai sebuah jembatan yang akan mengantarkan kalian ke depan, masa depan kalian, ke gerbang kesuksesan, meraih impian dan cita-cita kalian. Tapi kuncinya kembali ke diri kalian. Nah, jangan bilang saya itu nggak bisa, saya tidak menguasai. Jangan berkata seperti itu. Katakanlah pada diri kalian untuk selalu, saya bisa, saya pasti bisa. Karena kalian itu bisa, karena kalian itu mampu, dan karena kalian itu berharga. Ingat itu, ketika kalian mengalami patah semangat, ingat 3 hal itu. Karena kita mampu, kita bisa, dan kita itu berharga. Oke? Jadi mulai sekarang berusaha untuk rutin belajar. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, ya. Kalau tadinya saja pembelajaran tatap muka, kadang ada beberapa anak yang rajin mengerjakan tugas-tugas, ada beberapa anak yang senang menuntut tugas-tugasnya. Nah, karena pandemi seperti sekarang ini, tolong besok kalian rutinlah untuk mengikuti pembelajaran daring yang dilakukan. Syukur-syukur besok di awal-awal pembelajaran kalian bisa mengikuti pembelajaran tatap muka. Tapi jika keadaan masih belum memungkinkan, kita masih harus belajar dengan cara daring, tolong tetap patuhi peraturan yang ada, protokol yang ada, dan jangan lupa tetap rutin mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru. Ingat, jangan ditunda-tunda, jangan terbiasa menunda sebuah tugas atau sebuah pekerjaan. Selanjutnya adalah masalah kemiskinan. Di dunia ini kita tidak pernah bisa booking seperti itu, ya. Ya Allah, saya ingin dilahirkan dari rahim seorang ibu negara misalnya. Kita tidak pernah.
tidak pernah bisa seperti itu. Karena meskipun kita sama-sama berjalan di atas bumi yang sama, tapi ingat, kita semua berjalan di atas sebuah takdir yang berbeda. Nah, takdir kehidupan antara satu dan lainnya itu berbeda-beda. Nah, tapi kita jangan pasrah begitu saja. Keterbatasan biaya yang orang tua kita miliki itu jangan sampai menjadi penghambat kita untuk meraih kesuksesan. Ingat, dengan pendidikan yang baik, dengan kalian rajin menuntut ilmu, insya Allah akan mengangkat derajat kalian lebih tinggi dari sebelumnya. Ketika kalian sukses, kalian bisa mengangkat derajat diri kalian sendiri, derajat keluarga kalian, dan kalian juga bisa menjadi lebih berguna dan membantu orang-orang di sekitar kalian. Jadi kalian harus selalu menjaga semangat itu dalam diri kalian. Jadi jangan pernah ada alasan karena orang tua saya tidak mampu, kurang mampu, jangan seperti itu. Karena sekarang juga kan banyak. Yang penting kalian ada kemauan, ada usaha, kalian harus gigih, kalian pasti bisa mewujudkan semua cita-cita yang kalian miliki. Itu pasti. Dan juga sekarang pemerintah sudah tidak sedikit menggelontorkan banyak dana untuk membantu anak-anak yang menurut dari keluarga yang kurang mampu. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya KIP tapi sampai detik ini belum dilampirkan kemarin, nah segera cepat-cepat nanti dilampirkan, atau nanti setelah pembagian kelas kalian akan punya Bapak Ibu Wali kelas masing-masing. Nah, silakan disaringkan, silakan disampaikan ke Bapak Ibu Wali kelas supaya ketika ada bentuk apresiasi dari pemerintah dan dari sekolah kalian tidak tertinggal. Jadi kalian tetap bisa melanjutkan studi kalian dengan lancar dan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor keterbatasan secara fisik bawaan semenjak lahir. Seperti yang saya katakan, kita memang berjalan di atas bumi yang sama tapi di atas takdir yang berbeda. Bersyukurlah kita semua yang memiliki fisik yang lengkap. Tapi ada beberapa teman kita yang mungkin mengalami keterbatasan secara fisik. Tapi itu jangan dijadikan sebagai faktor penghambat juga. Mari jadikan segala keterbatasan yang kita miliki untuk menjadi sebuah semangat. Jadi jangan berlindung di balik keterbatasan kita. Jadikanlah sebuah keterbatasan kita itu sebuah kekuatan kita. Ingat, Allah itu adil. Ketika kita memiliki keterbatasan di suatu bidang, pasti kita punya kelebihan di bidang lain. Nah, kalian hanya harus mencari di mana kelebihan saya, di mana Tuhan memberikan kemampuan lebih terhadap saya dibanding teman-teman saya yang lainnya. Ya, jadi apapun yang terjadi tetaplah bersyukur. Di antara keterbatasan yang kita miliki, percayalah, seperti tadi saya katakan, semua anak intinya terlahir istimewa. Karena kalian semua itu hebat, karena kalian pasti bisa, kalian mampu, karena kalian semua itu adalah berharga. Oke? Kemudian selanjutnya, faktor yang mendukung kita, ada beberapa faktor yang akan mendukung kita dalam mewujudkan dan meraih cita-cita yang kita miliki. Yang pertama dan paling penting yaitu adalah motivasi dalam diri. Nah, faktor luar, faktor lingkungan itu hanya sebagai support dari luar, tapi yang paling penting kuncinya ada pada diri kita, semangat yang kita miliki. Ketika kita memiliki motivasi diri yang baik, yang kuat, insya Allah kita akan bisa dengan sedikit lebih mudah, sedikit lebih ringan melangkahkan kaki dalam meraih dan mewujudkan segala angan-angan, harapan, impian dan cita-cita yang kita miliki. Jadi terus jaga api semangat dalam diri kalian, terus jaga kobaran semangat motivasi dalam diri kalian. Ingat, ketika kalian merasa lemah, merasa jatuh, merasa letih, ingat kembali cita-cita yang ingin kalian wujudkan, cita-cita yang ingin kalian raih, cita-cita yang ingin kalian buat agar orang tua kalian bangga dengan diri kalian, dan diri kalian juga merasa bangga dengan diri kalian. Ingat, jaga terus yang namanya motivasi. Kemudian motivasi dari luar seperti dari orang tua, bapak ibu guru, teman-teman sekitar itu juga penting. Tapi faktor utamanya adalah kuncinya di diri kalian sendiri. Jadi motivasi diri itu penting, sangat penting untuk kalian jaga. Jadi meskipun teman-teman kalian penuh semangat, tapi kalian sendiri malas untuk mengerjakan tugas, untuk mengikuti pembelajaran, maka pasti kalian akan dengan sendirinya melemah. Langkah kalian akan perlahan-lahan melemah dan bisa ada kemungkinan terhenti. Dan ketika langkah kalian terhenti, ini akan amat sangat bahaya. Jadi dalam hal ini prinsipnya kalian seperti seseorang yang menaiki sebuah sepeda. Tujuannya harus jelas dan jangan pernah berhenti untuk mengayuh. Karena dengan kalian mengayuh,
tanpa terasa kalian akan sampai di tujuan yang tadi kalian inginkan, yang kalian targetkan ya. Jadi jaga terus motivasi dalam diri kalian, itu penting. Selanjutnya, dukungan penuh dari kedua orang tua dan keluarga. Ini juga penting. Karena kalian sekarang sudah mulai beranjak remaja, sebentar lagi akan perlahan-lahan akan menjadi dewasa awal. Mungkin sudah mulai merasa, saya sudah mulai bisa lebih mandiri, saya sudah mulai lebih dewasa. Tapi pesan dari ibu, jangan sungkan untuk selalu sharing, untuk selalu berbagi cerita dengan bapak ibu kalian di rumah. Juga harus selalu ingat, orang tua punya peran penting dalam membantu kita meraih dan mewujudkan setiap mimpi yang kita miliki, yang kita punya, setiap impian yang kita miliki. Karena dalam hal ini kurang lebih banyak atau sedikit banyak dan pastinya amat sangat banyak, tak terhingga nilainya adalah dukungan orang tua. Dukungan baik itu secara materi maupun secara moral. Karena orang tua pasti akan selalu mensupport kalian semua. Karena orang tua pasti ingin yang terbaik untuk putra putrinya, untuk anak-anaknya. Seperti itu juga bapak ibu guru kalian di sekolah. Sebagai orang tua di sekolah pasti akan selalu memberikan dukungan penuh untuk kalian. Nah, maka dari itu ibu harapkan nanti ketika ada sesuatu kalian mengalami kendala, silakan tidak usah sungkan, tidak usah malu, silakan dikonsultasikan dengan bapak ibu guru kalian yang ada di sekolah, bisa lewat wali kelas kalian, bisa dengan BK kalian, atau dengan bapak ibu guru mapel lainnya. Nah, silakan kalian komunikasikan jika terjadi sebuah kendala, jika ada yang kurang paham dalam penyampaian beliau-beliau, silakan kalian tidak usah sungkan, tidak usah takut, karena bapak ibu guru di SMA Negeri 1 Karangreja itu semuanya sangat bersahabat, semuanya sangat berkompeten di bidangnya, jadi kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Bisa juga menjadi sosok selain bapak ibu guru, selain figur orang tua, bisa juga menjadi sosok teman, sahabat untuk kalian. Jadi kalian tidak perlu merasa takut. Kemudian dibiasakan mulai sekarang untuk lebih dekat dengan orang tua, karena suka tidak suka, mau tidak mau kalian mulai beranjak dewasa, mulai beranjak remaja awal. Kalian mulai beranjak dewasa awal, sehingga kalian harus mulai banyak belajar tentang tata kehidupan di masyarakat luas, yaitu bisa kalian pelajari dari bapak ibu kalian. Nah, kemudian ketika kalian dekat dengan orang tua kalian itu ada banyak manfaatnya. Ingat, meskipun peran teman itu penting, tapi ingat ya, ibu ingatkan sekali lagi, ingat teman tidak selalu aman ya. Karena teman-teman yang kalian miliki, sahabat yang menurut kalian sahabat sejati itu terkadang belum tentu sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan harapan kalian, ya kan? Yang namanya sebuah hubungan, sebuah pertemanan itu pasti suatu saat akan mengalami titik jenuh, atau ada sebuah kendala, sebuah gesekan, ada sebuah masalah. Meskipun persahabatan itu seperti kepompong yang akan melewati banyak siklus yang akhirnya indah pada akhirnya seperti itu, tapi kita pasti akan melewati lika-liku persahabatan. Nah, terkadang karena kalian masih remaja, baru mulai akan menghadapi menapaki masa dewasa awal, sama dengan teman-teman kalian di sekitar juga, keadaan kondisi emosi kalian yang belum stabil, masih cenderung labil. Nah, ketika ada sebuah masalah itu pasti ketika kalian meminta saran dari teman sebaya kalian, mungkin ada sebagian teman-teman kalian yang sudah lebih mapan cara berpikirnya, lebih baik cara berpikirnya, lebih dewasa mungkin dari kalian, tapi ada sebagian juga yang masih jauh di bawah kalian. Jadi paling aman itu memang saran ibu sebaiknya kalian sharing dengan orang tua kalian. Nah, karena juga mau tidak mau, suka tidak suka, selepas SMA kalian pasti akan pergi lebih jauh dari rumah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meraih dan mewujudkan setiap mimpi, setiap impian yang kalian miliki. Nah, kemudian faktor yang berikutnya adalah pengetahuan dan wawasan yang kalian miliki. Di SMA Negeri 1 Karangreja ini selain kalian diberi pendidikan secara kurikulum yang sudah terstruktur, kalian juga mendapatkan pendidikan dari ekstrakurikuler. Silakan kalian bisa mendapatkan banyak wawasan, banyak tambahan pengetahuan untuk bisa kalian miliki lebih luas, lebih banyak. Silakan juga kalian untuk mengembangkan minat bakat yang kalian miliki.
Kalian bisa mengembangkan bakat seni kalian. Misal kalian suka menari, silakan mengikuti ekstrakurikuler tari. Kalian yang suka bermain dengan deretan kata-kata, deretan diksi, silakan bergabung dengan klub menulis yang ada di sini. Kalian yang suka dengan teater, silakan bergabung dengan teater yang ada di sini. Kemudian kalian yang suka dengan olahraga, baik itu pencak silat, bola voli, takraw, bola kaki, dan lain sebagainya, dan banyak yang bisa kalian ikuti. Kemudian ada pramuka juga, ada merpati putih juga, ada bela diri juga. Ada banyak ekstra yang bisa kalian ikuti di sini. Nah, ini bisa kalian ikuti. Di samping kalian menimba ilmu, kalian juga bisa mengasah kemampuan diri kalian. Mungkin sebelumnya ketika SMP sebenarnya kalian tuh punya minat bakat yang lebih di sebuah bidang. Mungkin kalian sebenarnya berbakat jadi seorang penyair, jadi seorang pujangga, tapi karena mungkin di SMP tidak ada ekstra kurikuler yang akan memberikan kalian kesempatan lebih untuk mengeksplor diri kalian. Nah, sekarang kalian ada di tempat, ada di wadah yang tepat. Silakan kalian semua mengembangkan kemampuan yang kalian miliki, segala pengetahuan, segala minat bakat yang kalian miliki, silakan diasah untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, sehingga bisa menambah nilai diri kalian. Jadi selain kalian pintar secara di segi pelajaran, kalian juga bisa menambah wawasan dari segi ekstrakurikuler. Kemudian di sini juga Bapak Ibu guru dan lingkungan sekolah menginginkan kalian menjadi anak-anak yang tidak saja pintar secara intelektual, tapi kalian juga harus pintar secara attitude. Karena bagaimanapun juga mereka yang pintar secara intelektual tapi tidak dibarengi dengan attitude yang baik itu akan nol, sama dengan nol. Nah, alangkah lebih baiknya, lebih mulianya ketika kalian memang anak-anak yang penuh dengan minat bakat yang baik, penuh dengan kreativitas, penuh dengan kecerdasan intelijen yang baik, dan ditambah dengan kecerdasan attitude yang baik, itu akan membuat kalian menjadi seseorang yang lebih baik lagi, yang insya Allah akan lebih sukses lagi di masa mendatang, di masa-masa kemudian hari. Nah, maka dari itu dimulai juga dari sekarang, dimulai dari rumah. Terkadang ada beberapa anak yang mungkin karena orang tuanya sangat sibuk dan anaknya juga mungkin kurang peka, ketika dibiasakan dari hal-hal yang kecil, ketika masuk atau mau keluar dari rumah diusahakan tolong pamit sama orang yang ada di rumah. Ketika kalian datang pun jangan lupa untuk mengucapkan salam. Nah, besok ketika kalian bertemu dengan kakak angkatan, bapak ibu guru yang ada di sekolah, dengan adik angkatan, ketika nanti kalian naik kelas, jangan lupa untuk selalu tersenyum dan menyapa. Karena dengan kalian ramah, dengan kalian sopan itu tidak akan menjatuhkan harga diri kalian, justru akan meningkatkan harga diri kalian, akan meningkatkan kecerdasan yang kalian miliki. Kemudian dibiasakan juga, ini sering terjadi ketika ada teman atau siapapun yang memanggil kalian, dibiasakan dibalas dengan ucapan yang sopan. Tidak menutup kemungkinan, tidak memungkiri bahwa kita adalah orang Jawa, pribadi Jawa, memiliki budaya yang sangat luhur. Tidak cuma budaya Jawa, saya yakin, ibu percaya seluruh suku yang ada di Indonesia itu memiliki tata krama yang sangat baik, kearifan lokal yang bagus. Nah, contoh kearifan lokal yang kita miliki, ketika anak-anak dipanggil baik oleh teman-temannya maupun oleh orang tuanya atau bapak ibu guru atau siapapun itu, jangan dijawab dengan hahe. Itu yang sering terjadi. Mungkin di sebagian kalangan remaja saat ini mungkin itu semacam sebuah tren atau semacam sesuatu yang biasa saja, tidak terlalu mengganggu, tapi akan lebih indah, akan lebih terasa nyenes di hati ketika dipanggil kalian mengucapkan kata dalam. Itu kayaknya akan menunjukkan bahwa kalian itu memang anak-anak yang bagus attitude-nya. Insya Allah ketika kalian, meskipun mungkin kalian merasa saya itu tidak terlalu baik dalam segi intelektual, tapi ketika attitude kalian bagus, insya Allah doa bapak ibu guru, doa orang tua kalian di rumah, doa banyak teman-teman yang kalian temui, orang-orang lain di sekitar kalian yang kalian temui, itu akan menjadikan doa-doa itu dijabah oleh Allah dan membuat kalian sukses. Ingat, sukses itu tidak semata-mata kalian harus menjadi sebuah wujud A atau B. Pesan ibu juga ketika besok sekolah, silakan dilakukan, diikuti semaksimal mungkin, sebaik mungkin, tidak perlu terjebak dalam deretan angka dan nilai.
ingat dalam setiap proses kalian harus selalu berusaha untuk jujur, karena kejujuran itu adalah sebuah mata uang yang akan laku di belahan bumi manapun juga. Kalian pergi kemanapun juga, ketika kalian membahas sebuah mata uang yang bernama kejujuran, insya Allah kalian akan sukses dimanapun juga. Jadi meskipun sekarang kita harus daring, ketika ada penugasan, ada pembelajaran yang harus kalian mengerjakan tugas-tugas, ketika harus ulangan dan lain sebagainya, silakan kalian menggunakan untuk berusaha untuk selalu jujur. Kemudian juga jangan merasa takut. Ketika saya jujur, nanti saya tidak seperti teman-teman yang lainnya. Ingat ya, teman itu tidak selalu aman. Teman-teman kita itu adalah seperti anak tangga. Silakan kalian pintar-pintar dan pandai dalam memilih, dalam berteman. Karena anak tangga itu bisa mengantarkan kita ke dalam ke sebuah titik puncak kesuksesan. Tapi ingat juga, sebuah anak tangga itu akan bisa mengantarkan kalian ke lantai terbawah dalam sebuah gedung, ke bawah basement, dimana ketika kita ada di puncak, kita akan bisa melihat langit dengan pemandangan yang indah, dengan birunya, dengan bertaburan bintang-bintang, dengan sinar matahari yang hangat, dengan segala keindahan alam yang dimiliki. Dan ingat, ketika kalian ada di basement, kalian akan ada di sebuah ruangan yang pengap dan gelap. Jadi pintar-pintarlah kalian mulai dari sekarang untuk memilih teman. Pintar-pintar memilih teman dalam artian bukan berarti kalian harus geng-gengan atau blok-blokan, itu tidak. Silakan berteman dengan semuanya. Dan yang paling mengerti yang terbaik untuk diri kalian adalah kalian. Silakan kalian pilah-pilah hal-hal yang baik dari teman kalian dan yang buruk. Hal-hal yang baik dari teman-teman kalian silakan kalian ikuti, kalian jadikan tren. Tapi hal-hal yang buruk dari teman-teman kalian silakan kalian hindari. Ibu rasa kalian sudah mulai dewasa, sudah mulai beranjak dewasa untuk bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah jaminan ketersediaan dana atau biaya. Nah, ini selain dari faktor orang tua, suatu institusi itu juga akan memfasilitasi kalian. Jadi yang penting sekarang itu jaga motivasi, jaga impian kalian, jaga cita-cita yang kalian miliki, jaga kobaran api semangat itu. Meskipun uang bukan segalanya, tapi segalanya itu sekarang butuh uang. Nah, tapi ketika kalian dari keluarga yang tidak mampu, jangan khawatir. Sekarang pemerintah sudah banyak memfasilitasi melalui sekolah. Jadi ketika kalian secara akademik bagus, tapi dari kemampuan ekonomi kurang, itu tidak usah khawatir. Jadi nanti pasti sekolah akan membantu, mengusahakan, akan membimbing kalian untuk studi lanjut kalian. Nah, maka dari itu, dari sekarang kalian tolong dipersiapkan. Mumpung masih kelas 10, kalian masih di awal, silakan dipersiapkan sebaik mungkin. Kalau setelah 3 tahun ke depan kalian mau kuliah di mana, mau kuliah di jurusan mana, mau kuliah di kota mana, mau kuliah di kampus mana, di universitas mana, mulai dari sekarang dipersiapkan sebaik mungkin. Sehingga nanti pada akhirnya di penghujung perjalanan, SMA Negeri 1 Karangaja tercinta ini bisa mengantarkan kalian semua ke gerbang kesuksesan kalian, ya. Jadi tidak usah mengkhawatirkan segala hal yang belum terjadi. Jadi selalu optimislah, selalu berpikir positif. Maka dari itu selalu jaga semangat dan selalu wujudkanlah segala impian dan cita-citamu agar engkau pun bisa menjadi berguna bagi orang lain di sekitarmu. Jadi ketika kalian bisa mewujudkan, meraih semua cita-cita dan mimpi yang kalian punya, yakin dan percayalah, tidak hanya kalian yang berbangga diri, orang tua kalian, alma mater kalian, semua di sekitar kalian itu akan berbangga pada diri kalian. Dan tidak cuma berbangga, tapi di sekitar kalian itu akan juga bisa merasakan manfaat dari diri kalian. Ingat, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna dan bermanfaat untuk orang lain di sekitarnya. Oke, itu saja dari Bu Kris kali ini. Tetap jaga api semangat kalian, tetap semangat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Segala kesempurnaan hanya milik Allah. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Kemudian tetap jaga semangat kalian, jaga motivasi kalian. Jangan lupa tetap untuk selalu menerapkan protokol, tetap pakai masker, hindari kerumunan, tidak usah nongkrong-nongkrong makan di luaran dulu di kafe. Sekarang kita nikmati kebersamaan bersama Bapak Ibu kita di rumah. Selagi masih ada waktu, mari kita nikmati segala yang terjadi saat ini. Jaga kondisi, jaga kesehatan, kemudian tetap semangat, jangan lupa untuk berdoa.
Semoga tercapai segala aman, harapan, impian, cita-cita, dan cinta kalian. Terima kasih untuk waktunya, senang bertemu dengan kalian. Walaupun kita kali ini hanya lewat daring, semoga kelak kita bisa di beberapa hari ke depan mendatang kita bisa bertatap muka langsung, berdiskusi langsung, sharing langsung bertatap muka. Terima kasih, senang bertemu dengan kalian. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.